menayangkan hal-hal yang patut diperbincangkan dalam bingkai sastra dan budaya. Inilah Omah Simak Channel. Dari Somoragen, Desa Joho, Rambanan, bersama Eno Kristianti Cipto Diharjo. Hai teman-teman Omah Simak Channel, inilah jumpa kita yang pertama di tahun 2022. Banyak doa dan harapan kita tunjukkan di awal tahun ini. Kesehatan, kesuksesan, kedamaian, cinta kasih, kesejahteraan, dan semua hal baik kiranya dianugerahkan Tuhan kepada teman-teman semua. Amin. Teman-teman, sebagaimana janji saya pada tayangan Omah Simak Channel sebelumnya, di awal tahun ini kita masih akan membicarakan Ibu Niputu Putri Swastini Koster, khususnya kiprah Ibu Gubernur Bali ini di bidang kesenian yang telah dilakoninya sejak masa kanak-kanaknya. Niputu Putri Swastini lahir di Denpasar tanggal 27 Januari 1966. Putri sulung dari pasangan Bapak Wayan Jiwe dan Ibu Madikarni. Semasa hidupnya, ayah Putri Swastini adalah pejabat Bank Pembangunan Daerah Bali dan merupakan salah satu dari 7 pionir pendiri bank tersebut. Sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang mengasuh putra-putrinya dalam budaya Hindu Bali secara konsisten. Putri Swastini menempuh pendidikan di SD Negeri 1 Panjer Denpasar, kemudian SMP dan SMA Negeri 1 Denpasar, lalu Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Ketika berstatus sebagai mahasiswa, ia aktif berorganisasi, pernah menjadi anggota GMNI, juga menjadi pengurus KNPI Bali. Lalu Sekretaris Pemuda Pancasila Bali, dan pada tahun 1999 ia resmi menjadi kader PDI Perjuangan. Tampaknya pendidikan yang ia tempuh di Fakultas Ekonomi serta keaktifannya berorganisasi di masa muda sangat mendukung keberhasilannya saat ini ketika ia harus mendampingi suami sebagai istri Gubernur Bali. Jabatan sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi Bali dijalankannya dengan penuh tanggung jawab dengan pengalamannya menjalankan organisasi. Ibarat buah, Putri Swastini sudah masak di pohon, jadi bukan hasil karbitan. Tampaknya, bakat seni yang dimiliki Putri bukan menurun langsung dari ayah ibunya, namun justru ibu alam Balilah yang menurunkan taksunya kepada sosok Putri Swastini sejak ia masih sangat belia. Memang hampir semua anak di Bali belajar menari, tetapi tidak semuanya mendapat taksu. Akan halnya Putri Swastini, bakat besar itu sudah tampak ketika ia pertama kali belajar menari pada anak Agung Suciati. Sejak tahun 1978, jiwa seni Putri seperti mendapat muara untuk berkembang pesat. Saat itu di bangku SMP, dalam usia sekitar 12 tahun, Putri aktif di Teater Mini Badung, di bawah seniman besar Ida Bagus Anom Ranware. Dunia seni menjadi darah daging kehidupan Putri hingga dewasa, bahkan hingga saat ini. Banyak yang telah dilakukan Putri di berbagai bidang kesenian dan banyak pula pengalaman serta penghargaan telah diraihnya. Ia pernah menjadi juara pertama dalam festival tari di kampus Udayana Bali tahun 80-an. Ia juga berhasil mengantongi kejuaraan ketika mewakili Universitas Udayana dalam Festival Tari Sekopertis Wilayah 8. Dalam ajang ini, Putri membawakan tari tunggal Teruna Jaya dan tari olek Tambu Lilingan bersama kawannya. Dalam perjalanannya sebagai penari, Putri pernah bergabung dengan Sanggar Tari Suar Agung Bali. Bersama beberapa teman di sanggar ini, tahun 90-an ia mewakili Indonesia sebagai duta budaya ke Jepang.
Tidak hanya menari, Putri juga sangat mumpuni di bidang seni peran dan semua turunannya. Seni akting, pidato, baca puisi, pembawa acara, dubber, bintang iklan, dan sebagainya dia lakoni dengan cinta. Berkali-kali ia menyabet penghargaan di berbagai lomba pidato dan baca puisi di Denpasar. Bahkan dalam lomba baca puisi tingkat nasional, Putri yang kala itu mewakili Bali berhasil meraih juara ketiga. Semasa di SMA, ia memperkuat teater angin yang rutin mengisi acara di TVRI Denpasar. Putri juga pernah menjadi bintang dalam iklan KB Lingkaran Biru. Kemudian pernah juga menjadi peran pembantu dalam sinetron nasional berjudul Aksara Tanpa Kata yang disutradarai oleh Irwin Syah. Kecuali itu, dia juga rutin sebagai pembawa acara serta narasumber dalam Mimbar Agama Hindu yang ditayangkan SCTV pada kisaran tahun 1994 hingga beberapa tahun kemudian. Pendeknya, Putri Swastini adalah seniwati multitalenta dan hidupnya tidak dapat dipisahkan dari dunia seni. Terbukti, break 8 tahun karena berumah tangga tak membuatnya kagok ketika kembali aktif berkesenian. Tahun 2009, ia kembali aktif dalam produksi sinetron kerjasama Dewata TV Bali dengan Sanggar Kayon Pejeng Gianyar. Di bidang tarik suara, Putri yang vokalnya sangat powerful dan merdu ini telah menghasilkan banyak lagu pop Bali yang dapat kita nikmati melalui tayangan di YouTube. Tahun 2010, ia menggebrak kembali dunia baca puisi, dimulai dalam acara peluncuran buku Dua di Batas Cakrawala karya Nana Ernawati dan Denok Kristianti. Sejak kemunculannya setelah break cukup lama itu, derap Putri di bidang baca puisi bagaikan air bah, tidak terbendung. Ia membaca puisi di banyak kota dan antusias penonton sangat luar biasa. Beberapa kali misalnya di Yogyakarta dan Bali, banyak penonton begitu terhipnotis oleh pembacaan puisi yang dibawakan oleh Putri Swastini, sehingga mereka seperti orang kerawuan. Ada yang berteriak-teriak histeris, ada yang tiba-tiba menari di depan panggung, dan lain-lain. Di tangan seorang putri, seni baca puisi menjadi tontonan yang memikat. Ia berhasil memadukan olah vokal dan seni teater. Almarhum Profesor Dimas Arika Miharja menabalkan seni baca puisi ala Putri Swastini ini sebagai teaterikal puisi. Setelah sekian lama menggeluti hampir semua bidang seni, ia pun merambah ke dunia sastra dengan menulis puisi. Ada 3 buku kumpulan puisi yang telah ditulisnya, Bunga Merah, Rumah Merah, dan Merah Putih. Ketiganya merupakan kesatuan yang disebut Trilogi Merah. Dari 3 judul bukunya ini dan kegiatan-kegiatannya di bidang seni dan sastra, dapat dikatakan bahwa bagi Putri, semua karyanya adalah wujud pengabdiannya kepada semesta, baik kepada Tuhan, negeri tercinta, dan masyarakat seni pada umumnya. Itu sebabnya bersama Gubernur Bali Bapak Wayan Koster, Putri Swastini berusaha mewadahi kegiatan para seniman Bali, baik seniman tradisi maupun seniman modern. Atas prakarsanya dibentuklah Festival Seni Bali Jani, kesenian modern yang berakar dari tradisi. Festival ini merupakan penyeimbang dari Pekan Kesenian Bali yang fokus pada kesenian daerah. Jadi sekarang ini lengkaplah Bali memiliki festival kesenian baik yang bersifat tradisional maupun yang modern, seperti puisi, teater, film, lukisan, dan sebagainya. Saat ini Pemda Bali sedang mempersiapkan pembangunan pusat kebudayaan Bali di daerah Klungkung di atas tanah seluas 334 hektar.
Rencananya akan ada 15 panggung pertunjukan seni dan ruang-ruang pameran. Beberapa di antaranya berskala internasional. Dengan dibangunnya pusat kebudayaan ini, diharapkan akan banyak bidang-bidang kesenian karya putra-putra Bali, baik yang tradisional maupun modern, akan terwadai dan berkembang secara maksimal. Putri berkata, tidak mustahil nantinya Pekan Seni Bali dan Festival Seni Bali Jani diakui secara nasional, bahkan secara internasional. Teman-teman, banyak pegiat seni dan sastra yang bersahabat dengan Putri Swastini. Berikut akan kita simak testimoni beberapa kawan tentang tokoh kita kali ini. Bagi saya, beliau adalah sosok perempuan Bali sejati, merambah seni dan sastra dengan sepenuh kesungguhan hati. Seni baginya napas kehidupan. Pada seluruh yang ada, ia bukan hanya seorang ibu yang menunggu waktu dengan termangu, namun sosok ibu sejati. Yang bagaimana itu? Ibu yang dengan berbagai kemasannya menjalani lakon kehidupan di depan dengan laku mumpuni demi keberlangsungan seni dan budaya Bali. Beliau adalah Niputu Putri Swastini Koster. Semoga selalu sehat ya Ibu Putri dan keluarga, juga selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa dalam menjalankan setiap tugas. Astungkare. Niputu Putri Swastini Koster adalah perempuan yang mempunyai taksu dalam kesehariannya. Dimanapun dia berada, selalu menjadi pusat perhatian. Saya mengenalnya sejak beliau masih muda, ketika Mbak Putri, saya memanggilnya Mbak Putri, ketika Mbak Putri mengikuti festival sastra Nusantara di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Dia tampil dengan energi yang luar biasa, membawakan puisi. Kemudian saya lihat lagi ketika dia main dalam lakon Macbeth karya William Shakespeare di Gedung Kesenian Jakarta. Karismatik ya, Mbak Putri ini karismatik. Jadi kalau dia menjadi pusat perhatian dimanapun dia berada, apalagi di atas panggung, kita bisa lihat setiap dia membacakan puisi-puisi, apakah itu karyanya sendiri atau karya-karya penyair-penyair lain, selalu membuat penontonnya terpukau. Apalagi ekspresi yang dia gunakan selalu bertolak dari kearifan lokal, bertolak dari kekuatan budaya yang sangat dia kuasai. Itu antara lain dasar kenapa Mbak Putri kalau tampil di atas panggung selalu memukau. Sukses dan sehat selalu. Salam. Bagi saya, Ibu Putri Swastini Koster adalah sosok yang komplit, multitalenta, dan begitu besar perhatiannya terhadap kesenian, khususnya kesenian modern. Beliau adalah penari tradisional Bali, pembaca puisi yang hebat, penulis puisi yang bagus, dan begitu tulus dalam memberikan perhatian untuk bukan hanya dunia kesenian, tetapi juga seniman-seniman itu sendiri. Kami merasakan sekali sentuhan kasih dari Bunda Putri. Kiranya hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan-kebaikan hati, khususnya kepada diri saya yang begitu banyak memperoleh perhatian, dukungan, dan kasih yang tidak pernah henti. Demikian, terima kasih.
Selamat. Dan Festival Seni Balijani yang digagas oleh Ibu Putri Swastini Koster secara jelas dan tegas menjadi media ekspresi bagi seni-seni non-tradisi. Terangkum di dalamnya seni-seni modern dan kontemporer sebagai pembeda yang jelas dari pesta kesenian Bali yang lebih dikhususkan untuk seni-seni tradisi dan segala dinamikanya. Saya pribadi hormat dan salut kepada Ibu Putri Koster yang dengan ketetapan hati dan keteguhan terus menyelenggarakan Festival Seni Balijani dengan berbagai kebijakan visioner yang hingga tahun ketiga ini diselenggarakan dengan satu rancang program menghadirkan bukan hanya ekspresi-ekspresi kesenian yang berangkat dari seni sastra, tapi juga seni pertunjukan, tari, seni rupa, termasuk seni musik, dan seni-seni yang bersifat kolaborasi lintas bidang. Nah teman-teman Oma Simak Channel, tiba saatnya kita akan nikmati bersama teatrikal puisi dibawakan langsung oleh suhunya Niputu Putri Swastini. Sumpah Sang Mahapati Gajah Mada Amana Ingsun Amukti Palapa. Kini aku bertanya, berapa nyali kau punya? Oh betul. Merah putih. Risiar padu ke yang mami
Mang detan kakening sud-sudu pedraw muang tulah pamedi. Ngarang asa para masiwa di dia. Iya nama suaka. Apakah yang mau kau renggut dari tanah Pertiwi? Ia lahir dari warna jiwa ruh leluhur, menjadi panji yang mengabarkan padamu tentang jejak keberanian dan kesucian. Ia masih bertahta di setiap hela nafasku, di setiap jejak langkah dan pekik sumpah Sang Mahapati Gajah Mada. Lamun wus kalah Nusantara, ingsun amukti palapa. Lamun kalah ring Gurun, ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dampu, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana ingsun amukti palapa. Di lintang katulistiwa, kau yang datang begitu fana, mengusik darah kesatria yang lahir dari rahim Pertiwi abadi, mengusik akar palapa dengan hianat dan pecah belah. Kau ingatkan, ulanglah, jangan pernah bayangkan geroda langit Pertiwi. Tanah ini telah tertanam jiwa-jiwa suci bernyali. Tiada banding dengan amuk murka dari jiwa-jiwa kerdil. Kukabarkan kepadamu, barisan pemberani telah terbentang dari udara, tanah dan air. Kini aku bertanya, seberapa nyali kau punya? Tetapi aku selalu menanti di sini dengan lagu dan tari, menghembuskan napas laut dan padi, senyum teduh dewa dewi kahyangan. Lihatlah, siur nyiur dan siul burung-burung, embun pagi dan malam, ku sambut kau, namun jangan merampas. Komentar, kanang Pertiwi apate jebayu akas, lintang terang gana. Karena aku masih tegak di sini,
di bawah tiang dua warna, menjaga darah sejarah dari Paregreg kedua, menjaga tanah dan langit Nusantara dari lidah-lidah berbisa, menjaga senyum-senyum laknat di belakang meja kerja. Karena akulah anak kesatria Dwi Warna Merah Putih. Bagus sekali ya teman-teman. Rasanya merinding. Itulah pembacaan puisi ala Putri Swastini yang disebut teatrikal puisi oleh Profesor Arika Miharja. Nah teman-teman, demikian sajian Oma Simak Channel pada awal tahun 2022 ini. Kita doakan Ibu Putu Putri Swastini Koster tetap sehat, tetap berkarya, dan amanah dalam menjalankan setiap tugas-tugasnya. Demikian juga untuk teman-teman, sehat selalu ya, tetap menebar kebaikan bagi sesama, dan rasakan betapa nikmatnya berbuat baik. Dadah. Simak terus.